Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ervalisa dari kelas 2D Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya. Yang kedua, pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama adalah Syarif Saleh. Otonomi daerah merupakan hak yang mengatur dan memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Yang ketiga, nilai-nilai dasar dari otonomi daerah. Yang pertama, kebebasan. Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipan masyarakat, di jalannya pemerintahan yang lebih tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran. Yang keempat, asas-asas dari otonomi daerah. Yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap layanan masyarakat semakin membaik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang keenam, menjaga hubungan harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur negara. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah. Yang kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama, melindungi masyarakat, kesatuan dan persatuan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan layanan pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, mengembangkan sistem jaminan nasional. Yang kedelapan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Yang kedua, otonomi yang nyata. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Yang keempat, otonomi yang dinamis. Yang kelima, otonomi yang serasi. Manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Jika banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.